Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Bersatu dalam perspektif happiness, Anda boleh bergabung bersama dengan kami. Kita masih membahas topik ini, Smart Listeners. Dan sekali lagi dibuka link untuk Anda bergabung di 0812 11 12 959. Atau boleh juga bergabung di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Yuk, kemarin udah dibahas begitu ya sama Pak Arfan, gimana apresiasi kan. Kalau Anda mau mungkin mengapresiasi program ini, boleh likes-nya, subscribe YouTube channel Radio Smart FM. Atau Anda mau say hi aja, boleh langsung Smart Listeners. Ini sudah ada beberapa yang menyapa di pagi hari ini dan juga berkomentar begitu ya. Pak Henry Jaya Teddy, semangat pagi katanya. Selamat pagi Pak Arfan, Bu Tasya. Akun Apriliana Lestari juga terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang say hi, Pak Alex, halo selamat pagi di Pontianak cuaca berawan katanya. Kata Pak Alex, Pak Arfan, bersatu itu tentu aja penting karena tanpa persatuan tidak akan bisa saling menguntungkan. Katanya akhir-akhir ini banyak perpecahan terjadi di mana-mana disebabkan tidak ada persatuan antara mereka yang saling menjelekkan, mengejek dan juga mau menang sendiri katanya. Oke, untuk Anda yang berkomentar masih kami tunggu ya. Jadi boleh bergabung sekali lagi di 0812 11 12 959. Baik Pak Arfan, kalau misalnya kita punya love-hate relationship begitu ya, kebersatuan ini bisa nggak sih terwujud Pak Arfan? Nggak bisa ya, karena itu kekuatannya jadi bertolak belakang gitu ya. Kalau tadi kan I hate my job, but apa tadi? Thank you for this. Ya itu sebenarnya cuma karena itu bukan cinta ya, itu cuma rasa tanggung jawab sih sebenarnya ya, karena pekerjaan sudah memberikan kepada kita kehidupan, status sosial, pembelajaran dan sebagainya gitu. Jadi kok rasanya kok saya nggak enak ya kalau saya membenci pekerjaan saya gitu. Jadi ya itu belum sampai kepada yang namanya love, itu baru merasa bersalah gitu loh ya. Kayak rasa bersalah, rasa kurang bertanggung jawab, ya apa boleh buat ya saya harus menyukai pekerjaan saya gitu. Jadi itu kayak rada dipaksa gitu untuk menyukai pekerjaan, tapi belum datang dengan sendirinya gitu. Jadi kekuatannya tidak penuh gitu ya, kekuatan cintanya itu tidak penuh gitu. Bersatu itu akan menjadi sesuatu yang utuh, akan menjadi sesuatu yang indah kalau cinta kita itu penuh gitu. Kalau cintanya belum penuh, masih setengah-setengah gitu ya, ya kita belum bersatu kan namanya kan. Bersatu itu kan karena kita kemana-mana mikirin itu, kita kemana-mana ingat sama itu, kita kemana-mana kangen sama itu. Bahkan saya liburan aja tuh kangen sama pekerjaan gitu loh. Kenapa? Karena saya sangat mencintai pekerjaan saya gitu. Bahkan saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa saya itu dikirim Tuhan ke dunia itu untuk jadi motivator gitu. Dan motivatornya itu adalah di bidang leadership dan happiness. Udah menyatu banget itu. Itu namanya kan saya udah menyatu dengan pekerjaan saya gitu. Sehingga bahkan ketika saya liburan sekalipun, liburan udah terlalu lama gitu, udah lebih dari seminggu, biasa saya udah, aduh kangen pingin ngantor lagi, pingin talk show lagi, pingin ngomong di depan banyak orang gitu ya. Kangen gitu. Rindu. Nah, rindu itu kan adalah bagian dari apa? Cinta. Nah, iya, rindu, kangen, itu bagian dari cinta. Nah, itu kalau belum nyampe ke situ, ini kan berarti kalau I hate my job, but thank you, kamu sudah memberikan ini itu, berarti kan itu kan sebetulnya hanya balas budi, hanya merasa kok saya kayak bersalah gitu ya kalau saya nggak melakukan banyak hal dalam pekerjaan saya, karena actually I hate you gitu. Nah, itu nggak mungkin bisa mencapai cinta yang penuh, itu nggak mungkin gitu. Kalau lagi liburan ya udah nikmati liburan dan nggak ada rasa kangennya sama pekerjaan gitu. Nah, kan belum bersatu. Kalau bersatu itu selalu menimbulkan kerinduan gitu, kekangenan gitu. Karena memang toolsnya itu adalah cinta. Cinta itu akan membawa terus kita tuh selalu sama-sama tuh karena cinta gitu. Body, mind, and soul bisa bersama karena cinta. Ada perekatnya, ada magnetnya gitu loh, Tasya. Kalau belum ada cinta nggak bisa. Ya namanya hate, apalagi hate gitu ya. Walaupun hate dan love itu kan sebetulnya kan dua unsur yang saling bertolak belakang ya, kayak dua sisi mata uang gitu. Ada love, ada hate gitu. Jadi
Kalau misalnya satu ketika, kalau misalnya kita lagi punya hubungan sama seseorang gitu ya, apakah itu hubungan cinta atau hubungan apapun ya, Hmm. tapi kemudian hubungan itu agak terganggu gitu, dan akhirnya yang terjadi saling membenci. Mhm. Itu masih harus lebih disyukuri saling membenci ketimbang yang lebih dahsyat dari itu adalah udah nggak peduli gitu. Hmm. Kalau masih mikirin, kalau masih membenci itu kan mikirin kan, Hmm. Hmm. berarti cinta itu tinggal sedikit gitu sebetulnya ya. Cinta itu tinggal dibalik sedikit. Jadi Shakespeare pernah mengatakan sebuah statement yang menarik begini. Dia bilang begini, if you love me, I will always in your heart. Mhm. But if you hate me, I will always in your Main. mind. Hmm. Jadi kalau kamu mencintai saya akan selalu ada dalam hatimu. Tapi kalau kamu membenci saya akan selalu ada dalam pikiranmu. Ya kan? Jadi hampir sama sebenarnya gitu. Jadi kalau pasangan suami istri misalnya dia bercerai gitu ya. Dia bercerai kemudian dia benci gitu. Nah, itu masih ada tanda-tanda untuk kembali. Hmm. Gitu ya. Tapi pasangan suami istri, karena ketika dia membenci tuh si istri atau si mantan suami itu masih ada dalam pikirannya. Mhm. Tapi ketika dia bercerai kemudian udah cuek, udah nggak saling membenci, tapi udah cuek, udah datar, udah nggak ada rasa lagi. Nah, itu nggak akan pernah kembali itu kalau yang kayak begitu gitu. Hmm. Yang akan kembali itu yang masih sebel, masih kesel, masih benci. Karena ketika kita masih sebel, masih kesel, masih benci, orang itu akan selalu ada dalam pikiran kita gitu. Dan ketika orang itu masih ada dalam pikiran kita, berarti kita mikirin dia terus kan. Hmm. Nah, itu bisa terjadi sebaliknya nanti, dari hate berubah menjadi love gitu. Hmm. Itu Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, karena ramai begitu ya, saya izin mungkin menyicil dari sekarang sebelum seperti kemarin kita maraton begitu kan, biar semua dibacakan. Terima kasih Pak Sasongko sudah bergabung pagi, Mbak Tasya dan Pak Arfan. Salam Jumat berkah, insya Allah selalu menyimak Smart Happiness, cause I wanna be happy right now. Terima kasih Pak Sasongko. Pak Reza bergabung bersama dengan kami, Pak Arfan. Bersatu atau cukup menempel aja ya Pak Arfan? Menurut saya beda ya, karena kalau bersatu tidak ada lagi saya dan kamu. Kalau nempel, saya dan kamu masih ada segregasi, tapi kita nempel, saling tahu dan ngerti. Bagaimana membedakan mind and soul? Terima kasih Pak. Silakan Pak Arfan, mungkin bisa Baik, dijawab. Pak Sasongko, terima kasih. Pak Reza, ini pertanyaan bagus banget nih ya. Jadi bersatu itu bukan nempel gitu. Kalau nempel itu namanya pencitraan. Ya kan, banyak kan orang pasang foto kemesraan gitu ya di sosial media kan, seolah-olah dia sama istrinya tuh pasangan paling mesra di dunia gitu ya. Itu namanya nempel. Kayak perangkok katanya gitu ya. Itu bukan bersatu. Bersatu itu adalah body, mind, and soul. Ada bersama-sama, ada selalu dalam satu frekuensi gitu ya. Body, mind, and soul gitu. Dan bersatu itu seperti yang saya bilang tadi, menghendaki kebersatuan dalam diri Anda pribadi. Jadi Anda pribadi itu Anda dulu harus bersatu. Kalau Anda belum bersatu, Anda tidak akan mungkin bisa bersatu dengan orang lain gitu. Jadi itu namanya bersatu, body, mind, and soul. Kalau cuman nempel, itu namanya cuman pencitraan saja ya. Dan betul, kalau kita sudah bersatu, maka saya dan kamu tuh sudah melebur. Kalau masih kita mengatakan saya, kamu, kebahagiaan kamu, kepentingan saya, kepentingan kamu, itu namanya belum bersatu, ya. Itu namanya masih berhadap-hadapan, ya. Kalau yang namanya bersatu itu saya dan kamu sudah berubah menjadi kita, gitu. Jadi I and you itu become we, gitu. Itu sih sebetulnya inti dari bersatu itu adalah leburnya saya dan kamu menjadi kita gitu. Jadi kalau masih urusan saya, urusan kamu itu belum bersatu, tapi urusan kita, nah itu namanya kita sudah bersatu. Itu Tasya. Oke, baik. Untuk Anda smart listeners yang sudah bergabung di pagi hari ini, nanti akan Tasya bacakan ya. Masih ada akun Tris Ayu di YouTube, juga masih ramai, nanti akan Tasya bacakan satu persatu di sesi yang terakhir. Dan untuk Anda yang mungkin
Pak Indrawan hati-hati ketika menyetir. Pak Kris juga sambil drive katanya hati-hati ya. Tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Nanti kalau misalnya kendaraannya berhenti mau tanya sesuatu diketik baru. Kalau lagi jalan jangan, ditaruh dulu handphonenya sambil dengarkan kami. Namun jangan khawatir karena masih ada satu sesi lagi ya Smart Listeners. Jadi kalau masih mau bergabung silahkan boleh 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Kita jeda dulu, tetap bersama kami dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness di sesi yang terakhir. Anda masih bisa bergabung, sekali lagi kami ingatkan di 0812 11 12 959 atau live chat YouTube channel Radio Smart FM. Dan di kesempatan pagi hari ini Pak Arfan Pradiansyah masih juga bersama dengan Anda. Pak Arfan, mungkin untuk Smart Listeners yang ingin ikut begitu ya pelatihan agar bisa mendapatkan happiness sejati di pekerjaan ataupun di rumah, ada nggak sih caranya begitu Pak Arfan agar bisa terbentuk begitu ya habit ini? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya. Saya ada beberapa pelatihan nih ya yang mudah-mudahan bisa memboost happiness level kita, meningkatkan optimisme kita dan kemampuan kita untuk bisa punya resilience atau daya tahan dalam situasi yang sangat sulit. Jadi minggu depan, hari Sabtu depan nih. Hari Sabtu tanggal 8 November 2025 ada 2 pelatihan sebetulnya dalam satu hari. Jadi paginya itu pelatihannya namanya Installing Optimism. Bagaimana cara kita menginstall optimisme di dalam diri. Itu pagi morning session sampai jam 12. Kemudian kita makan siang bareng gitu ya. Setelah makan siang jam 1 kita masuk untuk sesi yang kedua, yaitu HIDT, Happiness in Difficult Times. Bagaimana kita bisa tetap bahagia dalam situasi-situasi yang sulit gitu. Happiness in Difficult Times. Itu hari Sabtu tanggal 8 November. Jadi pagi itu Installing Optimism, siangnya Happiness in Difficult Times. Teman-teman boleh beli satu, boleh beli dua gitu. Jadi beli satu aja boleh. Saya mau ikut yang sesi pagi aja deh gitu, boleh. Saya mau ikut sesi yang siang aja deh, boleh. Tapi kalau beli dua-duanya, dapat harga yang sangat menarik gitu. Gitu ya. Jadi silakan daftarkan diri Anda ke ILM di 0812 12345 949. Nah ini workshopnya ada di Hotel Raffles Jakarta, ya di kawasan Kuningan, di Jalan Dr. Satrio. Yang kedua, nanti di pertengahan menjelang akhir November, itu ada workshop namanya Leading with Happiness. Ya, Leading with Happiness yang tadi ada iklannya itu ya, A New Approach to Leading Across Generation. Nah itu nanti bagaimana seorang leader itu punya kemampuan untuk menciptakan positive culture di tempat kerja. Itu ada 5 happiness tools yang nanti akan kita bagikan, itu workshopnya 2 hari. Kalau tadi kan 4 jam, kalau ini 2 hari workshopnya. Dan selama 2 hari itu kita akan bertemu dengan profesional dari berbagai perusahaan, berbagai industri yang berbeda. Sehingga mudah-mudahan bisa membuat Anda menjadi lebih, wawasannya jadi lebih luas gitu. Jadi itu ya, ada 3 workshop ya. Installing Optimism, Happiness in Difficult Time, itu hari Sabtu minggu depan, tanggal 8 November. Kemudian tanggal 19 dan 20 November, hari Rabu dan Kamis, itu Leading with Happiness. Ya. Silakan dapatkan harga spesial, tapi hubungi hari ini ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Dan satu lagi, dapatkan buku ini, Life is Beautiful. Ya, sebuah jendela untuk melihat dunia. Yes, oke. Silakan Smart Listeners. Kalau informasinya terlewat, bisa seperti biasa hubungi Radio Smart FM, nanti akan kami lanjutkan informasinya untuk Anda. Oke Pak Arfan, ini beberapa komentar izin Tasya bacakan ya. Seperti akun Tris Ayu, terima kasih sudah bergabung. Beliau berkomentar, betapa bahayanya ketika body and mind terpisah saat mengendari mobil, high risk katanya. Begitu pula dalam kehidupan katanya. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Adrian 107, Adri 8. Mas Arfan, saya sering saat olahraga tidak bersatu, pikiran mencari ide dan solusi. Mungkin kebahagiaan menjadi kurang, yang saya harapkan solusi ketemu.
ide dapat di lain sisi tubuh sehat katanya. Mungkin bisa komentarnya begitu ya Pak Arfan. Kemudian Pak Kris Hijau 4641, bagaimana dengan orang yang multitasking Pak Arfan? Katanya maaf sambil drive, korelasi dengan tema hari ini. Terima kasih sudah bergabung, hati-hati di jalan ya Pak Kris. Oke baik, silakan Pak Arfan, mungkin bisa dijawab. Ya betul sekali ya, mengendarai mobil, wah itu parah sekali itu, mengendarai mobil sambil nelfon, mengendarai mobil sambil meeting, Zoom meeting, kan seringkali orang begitu ya. Jadi ketika badan, pikiran dan jiwa nggak menyatu itu bahaya luar biasa. Anak saya baru 2 minggu yang lalu itu kecelakaan motor di Solo. Ya, kecelakaan motor di Solo itu ya tangannya habis, tangan kanan kiri habis dan motornya juga rusak parah gitu ya, sampai terpelanting 2 kali gitu. Kenapa saya tanya kenapa kamu bisa kayak gitu? Ya aku nggak tahu gimana gitu. Tahu-tahu aku lagi bawa motor tuh kecepatan tinggi, pikiran kosong, dia bilang gitu, pikiran kosong, nggak tahu gimana. Tahu-tahu di depan aku tuh ada truk gitu. Nah lo gimana gitu? Loh ada truk. Kemudian dia dengan spontan gitu yang menyelamatkan diri dengan membuang banting setir kiri gitu. Akhirnya ya 2 minggu nggak bisa bangun gitu. Ya gimana gitu. Ya jadi saya tanya kepada anak saya namanya Dava gitu. Dia masih kuliah di Solo ya. Saya tanya, kamu tadi baca doa nggak? Nah ini pertanyaan penting nih. Kamu tadi waktu kamu mulai naik motor, mulai bawa motor itu kamu baca doa dulu nggak? Nggak Pak, lupa. Nah itu. Karena nggak baca doa, maka doa itu penting gitu ya. Doa itu penting. Doa itu penting bukan semata-mata untuk mendapatkan perlindungan dari Allah, tapi nomor satu dari doa itu adalah ketika kita berdoa, kita sedang menyelaraskan, menyatukan body, mind, and soul kita. Dan ketika kita berdoa itu, kita menjadi orang yang sangat aware, sangat sadar gitu. Dan ketika kita sadar, memang badan, pikiran, dan jiwa kita itu menyatu kan. Kalau orang baru bangun tidur kan, ini saya ada di mana ya pagi ini kan sering kali gitu ya. Kalau apalagi saya sering traveling gitu ya. Aku pagi ini lagi ada di mana ini ya? Ini di Sibolangit ya gitu ya. Berarti apa? Ketika saya mengatakan begitu, badan dan pikiran itu belum menyatu. Maka kalau kita bangun tidur kan kita mesti ngumpulin dulu nih, ngumpulin jiwa kita kumpulin gitu ya, kumpulin dulu pikiran dan jiwa kita menyatu dengan badan, baru kita bisa melakukan aktivitas di pagi hari kan begitu. Ya. Jadi berdoa itu sangat penting gitu. Berdoa itu sangat penting untuk membuat kita bersatu, badan, pikiran, dan jiwa. Itu toolsnya adalah berdoa. Dan berdoa itu lebih bagus lagi kalau diucapkan gitu, bukannya dalam hati, diucapkan, dilafalkan dengan lidah kita gitu. Karena itu akan membuat body, mind, and soul kita bersatu dan kita akan fokus gitu ketika kita berdoa. Maka jangan pernah lupakan berdoa dalam apapun yang sedang kita lakukan itu. Karena dengan berdoa itu kita bisa bersatu. Dengan berdoa itu kita bisa menyatukan badan pikiran kita di satu tempat gitu. Dengan berdoa gitu. Nah itu yang namanya tadi itu ya, mengendarai mobil dan sebagainya itu hati-hati. Sebenarnya bukan hanya itu, si talk show ini juga harus hati-hati loh. Iya kan? Saya salah nyebut, salah ngasih contoh, akhirnya saya diprotes banyak orang gitu. Benar. Banyak sekali orang yang talk show, yang sedang mau diskusi, ikut acara di TV, debat dan sebagainya, tapi tidak lupa berdoa gitu. Sehingga akhirnya apa? Dia slip of tongue. Slip of tongue itu bisa masuk penjara loh. Benar nggak? Benar. Jadi bukan hanya mengendarai mobil yang berbahaya atau mengendarai sepeda motor, tapi yang sangat berbahaya itu adalah ketika badan, pikiran, dan jiwa kita tidak bersatu, maka kita ada dalam masalah gitu. Tinggal menunggu waktu saja. Tahu-tahu slip of tongue. Makanya berdoa dulu. Kayak tadi saya sebelum talk show berdoa dulu, ya Allah, ya Tuhanku, berikan kemampuan kepadaku untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan mudah dan menyampaikan segala sesuatu itu yang membuat orang itu berada dalam jalan kebaikan gitu. Itu. Dan jauhkan aku dari salah-salah kata, salah-salah omong yang bisa membuat orang sakit hati, yang bisa membuat orang jadi marah, jadi benci gitu ya. Karena itu pekerjaan kita ini adalah bagaimana membuat orang itu bisa menerima kita gitu. Dan ketika dia bisa menerima kita, maka pemikiran kita, ide-ide kita juga semuanya akan bisa mengubah hidupnya gitu. Ya. Nah, satu lagi mengenai multitasking. Yes. Multitasking itu tidak mungkin bisa dilakukan gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan saya bisa multitasking, itu sebenarnya yang dia lakukan itu bukan multitasking, tapi pindah-pindah.
Saya mengerjakan A, kemudian saya berhenti. Kemudian saya pindah mengerjakan B, kemudian saya mengerjakan C, mengerjakan D, dan balik lagi ke A gitu. Nggak bisa A, B, C, D dilakukan bersama-sama tuh nggak bisa. Kalau mau bukti adalah, coba Anda nyetir mobil, kemudian Anda mau parkir gitu ya, parkir mobil sambil dengerin lagu, bisa nggak? Pasti nggak bisa, pasti nggak konsen Nggak gitu. fokus ya. Pasti nggak fokus ya. Atau nelfon gitu ya, nelfon tapi sambil ngobrol. Sambil kita ngobrol, kita menjawab telepon juga, pasti nggak akan fokus gitu. Dengerin lagu sambil kita ngobrol. Padahal ini lagunya enak banget nih, lagunya nih, ini lagu kesukaan gue banget nih gitu ya. Tapi sambil ngobrol, pasti nggak enak, tunggu bentar dong, aku mau menikmati lagu ini, bentar ya gitu. Ya, karena emang nggak bisa gitu. Tuhan itu mendesain tubuh kita tuh untuk bersatu. Ketika kita tidak bersatu, berarti kita sudah menyalahi desain Tuhan gitu. Jadi multitasking itu nggak bisa. Dan saya pernah ketemu dengan profesor neuroscience di Amerika, dia mengatakan pekerjaan yang paling berat itu adalah multitasking. Kenapa? Karena Anda harus memikirkan pekerjaan itu ulang gitu. Ketika kita melakukan A kemudian B, mau pindah ke A lagi, itu kita harus reset otak kita tuh ulang. Dan itu pekerjaan otak yang paling berat itu adalah pindah-pindah dari A ke B ke C ke D balik lagi ke A, itu itu berat sekali dia bilang. Dan tidak mungkin manusia itu bisa melakukan karena Tuhan sudah mendesain otak kita itu untuk hanya memikirkan satu hal di satu waktu. Itu Tasya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya di pagi hari ini. Dan terima kasih juga Smart Listeners untuk Anda yang sudah bergabung. Ramai sekali di pagi hari ini. Terima kasih untuk atensinya, baik itu yang bertanya, berkomentar, ataupun say hi di pagi hari ini. Semoga lancar ya aktivitasnya sampai dengan malam hari nanti. Pak Arfan, lancar-lancar aktivitasnya. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik pembahasan yang berbeda. Kita tutup akhir kata. Saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.